Natal telah menjadi perayaan umat manusia. Secara khusus, Natal dirayakan hampir di semua tempat, ya secara khusus dalam dunia bisnis, dalam dunia perdagangan. Di Indonesia pun demikian. Kalau kita pergi mengunjungi mal-mal, kita pergi mengunjungi tempat-tempat di mana restoran ataupun juga tempat-tempat di mana kita bisa berbelanja ataupun tempat-tempat di mana kita berwisata, di sana pernik-pernik Natal ada di sana. Bahkan jauh sebelum, tanggal 25 itu saya sudah berada di sebuah hotel yang sudah menyiapkan pohon Natal atau pohon terang itu, pohon cemara, dengan hiasan-hiasan yang unik, yang indah, yang menarik ya, sehingga ketika kita datang ke hotel itu, kita juga terhibur ataupun bisa melihat hal-hal yang menarik, bahkan kita bisa berfoto bersama. Di sana, tidak peduli di agama apa, mereka semua bisa berfoto bersama mengabadikan momen-momen indah tersebut. Jadi menurut saya Natal itu adalah sebuah perayaan bersama untuk semua umat manusia. Tapi pertanyaannya adalah mengapa ketika orang mengucapkan Natal atau mengapa agama-agama yang berbeda itu tidak selalu bisa merespon Natal sebagai sebuah perayaan bersama. Jikalau kita berada di Indonesia, di mana agama itu memiliki posisi yang terhormat, mestinya adalah bahwa Natal itu bisa menjadi milik semua kita. Karena perayaan-perayaan Natal, perayaan-perayaan agama itu berada di ruang publik. Dan dengan demikian, maka mestinya juga semua umat beragama di Indonesia ini yang mengakui bahwa semua agama itu berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama itu, maka mereka juga bisa merayakannya bersama, karena ada banyak nilai-nilai inklusif dari perayaan Natal tersebut. Demikian juga nilai-nilai inklusif dari perayaan mengenai Hari Raya Idul Fitri, dan juga perayaan-perayaan daripada agama-agama lain yang juga paling jelas itu utamanya ditampilkan di tempat-tempat ya perdagangan, bisnis ya. Dan di sana kita melihat bahwa agama-agama itu menjadi milik bersama begitu. Tapi kenapa ya di dalam dunia agama itu sendiri, eksklusif agama, debat agama itu tidak bisa menjadi milik bersama. Bahkan debat-debat agama saling mengklaim bahwa pandangan mereka yang benar. Bahkan mereka saling menyerang tentang perayaan Natal. Jadi ya saya melihatnya bahwa mereka mengklaim perayaan Natal yang benar dan kemudian mengklaim merasa memiliki perayaan Natal dan juga merasa tidak perlu terlibat dalam perayaan Natal atau tidak memiliki perayaan Natal. Ini kan menjadi pertanyaan. Kenapa sampai demikian begitu? Padahal di negeri ini, di Indonesia, Pancasila, rumah berbagai pemikiran agama itu menempatkan agama-agama ini pada tempat yang terhormat. Jadi menurut saya semestinya sih kita semua bisa merayakan Natal, seperti saya juga bisa merayakan Idul Fitri, bisa merayakan perayaan agama-agama lain, ya paling tidak ketika kita berada di mal-mal dan kemudian kita makan bersama, kita belanja bersama, itu kita bisa rayakan atau kita berada di tempat-tempat, eee, wisata, di hotel, di tempat-tempat wisata lainnya, kita bisa merasakan kemeriahan-kemeriahan perayaan agama itu sendiri gitu. Jadi kenapa masih ada saja orang-orang yang melarang latihan-latihan Natal, ibadah Natal, dan segala macam hal yang terkait dengan Natal. Padahal tidak ada bahayanya perayaan-perayaan agama itu. Bahkan kalau kita melihat perayaan agama itu menjadi peluang besar para businessman gitu, para businesswoman untuk mereka mengadakan acara-acara Natal yang bisa dikunjungi banyak orang. Jadi menurut saya ya harusnya agama-agama Indonesia bisa menerima perayaan-perayaan Natal itu dengan sukacita ya, dan tidak perlu harus menganggap bahwa merayakan Natal beragama tertentu berarti juga menyetujui ataupun pindah keyakinan. Tidak demikian. Karena toleransi itu kan menerima keberbedaan. Menerima keberbedaan kan bukan berarti menihilkan keberbedaan. Justru karena adanya keragaman itulah kita bisa menerima keberbedaan. Jadi saya ya harusnya memang masyarakat Indonesia makin hari makin terbuka ya. Jadi tidak ada di situ penistaan agama, tidak ada juga menurut saya apa kita menjadi tidak murni kita ketika kita merayakan perayaan-perayaan agama itu. Karena itu perayaan-perayaan itu kan umum, berada di nilai publik dan juga liburan umum juga. Di negeri ini kan
tanggal tanggal perayaan Natal juga 25, 26 itu ditetapkan dalam kebijakan publik. Jadi tidak ada yang bermasalah sebenarnya. Ya kiranya perayaan Natal di negeri ini yang masih kita song-song juga bisa berjalan damai dan semua elemen bangsa negeri ini bahkan seluruh dunia juga bisa menikmati damai Tuhan. Jadi Natal yang merupakan damai Tuhan, Tuhan yang turun ke dunia ini menjadi manusia, membawa damai antara Tuhan dan manusia dengan kesediaan Tuhan untuk menebus dosa manusia, demikian juga akan membawa damai kepada sesama manusia. Sehingga di Indonesia ini kita bisa hidup berdampingan bersama sebagai sesama warga bangsa untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama manusia.